Lalu bagaimana proses pemulihan pendidikan pasca gempa NTT? Kita tergabung dengan Eliazar Balo, jurnalis Transmedia di Maumere. Selamat sore Bang Eli. Selamat sore, Budi. Baik Bang Eli, bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi di tenda pengungsian, di mana bagaimana kondisi anak-anak belajar di sana, bagaimana juga dengan kondisi mungkin upaya dalam kesehatan dan lain sebagainya terkait dengan pasca gempa? Silakan Bang Eli. Oke, Budi, kalau untuk anak-anak sendiri memang sampai saat ini mereka sekolahnya masih diliburkan karena terjadinya gempa 7,7 magnitudo yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Flores, dan memang di tempat pengungsian atau tempat yang melaporkan di Flores Maumere ini saat ini mereka masih libur sehingga seharusnya masuk pada tanggal 26, tapi diundur ke tanggal 29. Karena itu berdasarkan surat edaran dari Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa untuk masa transisi akan dilakukan pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 nanti. Menurut Kepala di TKO Kabupaten kita mengatakan bahwa di dalam masa transisi nanti itu akan dilakukan pengecekan terhadap semua gedung sekolah ataupun fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan. Dan jika belum aman, maka mereka akan dipindahkan ataupun menjalani proses belajar mengajar itu di lokasi yang lebih aman ataupun kelas yang lebih aman. Dan ini akan menjadi tugas dari pihak guru dan juga orang tua dan komite yang memang sudah diberitahukan sebelumnya oleh pihak dinas pendidikan Kabupaten Sika. Dan untuk saat ini di lokasi saya melaporkan ini ada kurang lebih 375 jiwa anak usia sekolah yang seperti yang bisa dilihat di belakang saya, mereka setiap hari mendapat trauma healing dari tim psikologi yang datang dari aparat kepolisian yang terdiri dari 63 orang yang dibagi tersebar di seluruh Polres terdampak, yang mereka setiap hari baik itu pagi, siang maupun sampai dengan malam hari ini mereka masih diberikan trauma healing ataupun hiburan sehingga mereka tidak merasa sendiri ataupun bisa melupakan kejadian peristiwa gempa bumi yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Baik. Sekarang evaluasi terkait dengan kelayakan sekolah dan juga ruang kelas masih terus dilakukan oleh tim terkait, dan apabila sudah layak untuk dipakai, maka anak-anak akan mulai belajar di sekolah ataupun kelas mereka. Namun apabila berdasarkan hasil evaluasi dan investigasi ternyata masih belum memadai untuk ditempati atau dimasuki, berarti anak-anak ini harus belajar di tenda daruratkah, ataukah ada tempat-tempat yang memang disiapkan oleh pemerintah, misalnya aula dari kementerian, gedung kementerian atau yang lain? Apakah ada informasi tersebut, Bang Eli? Baik. Kalau untuk direlokasi ataupun dipindahkan tempat belajar mereka, kita ada sekolah ataupun gedung mereka yang mengalami kerusakan atau tidak lah ya, maka yang jelas bahwa itu tidak akan mungkin dilakukan pada belajar mengajar. Nah, sampai kali ini juga kami belum mendapatkan informasi terkait dengan apakah akan dipindahkan ke aula ataupun ke tenda. Tapi yang jelas bahwa dari pemerintah Kabupaten Sika sendiri sudah menyatakan bahwa sekolah akan dimulai pada tanggal 31 Agustus, namun kita ke gedung sekolah atau gedung kelas mereka mengalami kerusakan, maka akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman tanpa menjelaskan apakah itu di aula ataupun di tenda-tenda daripada sekolah yang akan dibangun nanti. Sudah. Baik, kalau Anda melihat mungkin bagaimana sebenarnya proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda darurat saat ini. Selanjutnya Anda mengatakan bahwa ada trauma healing. Terkait dengan pendidikan formal, apakah mereka masih mendapatkannya secara sesuai dengan apa yang diharapkan? Misalnya seperti itu, Bang Eli? Kalau untuk di Gelora Ramadan yang menjadi titik pengungsian bagi masyarakat di Maumere saat terjadinya gempa itu, untuk pendidikan formal itu memang belum dijalankan, tetapi pendidikan seperti untuk mereka bisa melupakan apa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Dan juga mereka memang diajarkan cerita rakyat yang dilakukan oleh tim psikologi Mabes Polri, Polda Jawa Tengah, Polda Bali, Polda Jawa Timur, Polda NTT, dan Polda NTT yang datang khusus untuk membantu anak-anak ini mengurangi trauma ataupun melepas seluruh trauma mereka. Baik.
Baik, Bang Eliazar Balo melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak Bang Eli sudah malam di sana dan nampaknya juga masih banyak anak-anak yang masih mungkin ada trauma healing di sana untuk menjelang waktu malam nanti. Terima kasih Bang Eli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.